Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Nah, kalau kita perhatikan GBP USD kemarin itu kita sempat membahas juga kalau misalkan dia itu sudah naik cukup tinggi di harga kurang lebih 18.666 ya, 644 ya. Nah, kita lihat juga potensi untuk melakukan koreksi terlebih dahulu, bukan reversal ya, tapi koreksi karena memang secara tren di sini dia sudah berubah jadi uptrend ya. Kita lihat di sini dia masih uptrend karena dia berhasil break dari mana? Dari si trennya warna birunya ini gitu. Nah, ini untuk saat ini hari ini sih lebih tepatnya atau pergerakan hari kemarin pada tanggal 14 November dia masih belum ada cukup banyak pergerakan yang signifikan ya, karena kalau kita perhatikan dia itu cuman sekit naik ya. Di sini dia turun ya, kemudian turun sampai ke area support yang ada di sini di 17.189, kemudian dia naik lagi. Dan pergerakannya itu untuk yang kemarin itu cenderung sideways sih. Jadi masih berada di zone yang sama atau berada di zona yang sama, masih belum ada pergerakan lanjutan. Kalau saya perhatikan sih memang jadi secara penjelasan dan juga secara mapping itu masih belum ada perubahan sama sekali. Nah, untuk coret-coretan kita yang ada di sini, yang panah naik ya kan, panah naik di sini, ada panah turun. Nah, ini tetap masih berlaku seperti pergerakan yang atau pembahasan ada pada video sebelumnya. Jadi kalau bagi kalian yang mau nonton atau yang belum nonton di sini, kalian bisa cek di video sebelumnya, itu kita juga sudah bahas cukup lengkap mengenai si GBP USD ini dan berserta dengan pandangan untuk minggu ini itu secara big view di sana semua. Nah, di sini kita akan coba bahas dikit lagi. Di sini kalau ada sideways, jadi kita cenderung memakai si time frame 30 menit ini untuk melihat dari pergerakan harganya. Nah, di sini kita lihat, kita hapus dulu ya untuk panahnya yang di sini. Oke, kita lihat dulu di sini. Di sini itu dia sideways, tapi di 30 menit dia cenderung break dari trend lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1 2 3. Nah, hari ini kemarin dia tuh berhasil break dari trend lain di sini. Jadi sideways dia itu sebenarnya ada kompresi harga sell, cuma memang nggak sekuat seller yang pada saat dia sedang terjadi downtrend. Nah, di sini kita lihat dari mana? Dari area breakout dia di trend line ini. Nah, ini breakout dia menandakan adanya tekanan dari seller itu sendiri, cuma memang kurang kuat sellernya itu sendiri. Nah, seller ini coba kita cek lagi di time frame 1 jam. Kita cek dengan menggunakan volume ya di sini ya. Volumenya itu pada saat dia breakout memang masih potensi lebih banyak area buyer sih kalau kita lihat di sini. Ada beberapa kali volume seller lebih besar ya, contohnya itu di jam 8 malam sampai jam 9 ya. Ini sebenarnya nggak diherankan kenapa dia lebih besar, karena memang ini adalah posisi pasar New York. Jadi kalau pasar New York itu memang lebih volatilitasnya lebih tinggi. Jadi memang secara volume itu sudah saya coba jelaskan beberapa kali, dia akan lebih besar ya, baik di pair GBP USD, Euro USD ataupun di XAU USD. Jadi beberapa pen major yang dihubungkan dengan USD pada jam 7 malam biasanya, mulai dari jam 7 malam sampai jam 10 malam itu volumenya selalu besar. Karena memang itu pasar Amerika baru mulai untuk bertransaksi kembali. Kemudian kita cek lagi di time frame 4 jam. Kalau di time frame 4 jam dia sideways. Jadi memang di sini posisinya volume buyer itu lebih besar ya. Kalau kita lihat di sini, oke sebentar. Kalau kita lihat di sini memang volume buyer masih lebih besar ya ketimbang volume merah, yang artinya di sini tekanan buyer itu di 4 jam atau di time frame besar itu masih lebih besar daripada tekanan di time frame kecil gitu, atau daripada tekanan si seller itu sendiri. Nah, di sini kita balik lagi ke time frame 30 menit, kita lihat dia sideways tapi ternyata di time frame kecil dia turun. Nah, penurunan ini bisa kita ukur dengan area trend line lagi nih, warna biru. Nah, trend line biru ini menandakan area trend line downtrendnya dia. Kalau kita lihat di sini, oke, yang pertama ini 1, ini breakoutnya dia 3, 4 ya. Jadi ada 4 nih. Jadi secara trend line itu sudah terkonfirmasi. Kemudian kita coba cek lagi di sini, kita coba copy untuk trend line-nya. Nah, trend line ini ternyata berfungsi juga sebagai channeling harga. Jadi bagi kalian yang belum tahu channeling harga, nanti coba saya buatkan untuk videonya ya di bagian JTSC ya, itu adalah bagian edukasi yang baru dari JTID yang akan segera saya rilis dalam waktu dekat ini.
Oke, untuk saat ini memang semua video edukasi sedang saya take down dulu. Itu untuk dibenarkan dan memang untuk diperbaikin kualitas suaranya kembali begitu. Nah, di sini kita lihat nih, dia membentuk channeling harga. Artinya harganya itu sebenarnya potensi untuk melakukan penurunan atau koreksi ya. Dia bukan reversal tapi koreksi. Sampai mana target penurunannya itu kita bahas pada video kemarin. Kurang lebih di harga ini 16.091 sampai 16.428 begitu. Jadi kalau misalkan posisi sideways di time frame besar, itu kita harus intip dulu nih time frame kecilnya. Contoh seperti 30 menit, 15 menit, yaitu fungsinya untuk melihat dari pergerakan harga sideways di time frame besar tersebut begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Jadi kalau misalkan dia mau uptrend pun minimal dia harus break dari si 17.924 ini begitu. Dari area ini. Ya, atau minimal dari trendline yang ada di warna biru ini begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.